Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan literasi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, kemudian penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan bangunan, perlengkapan dan perabot madrasah secara tepat guna. Nah, perbedaan antara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama menurut bentuknya. Nah, sarana ini merupakan objek bergerak yang biasanya berukuran relatif kecil. Lain halnya dengan prasarana. Prasarana pendidikan ini biasanya objek yang tidak bergerak yang biasanya berukuran lebih besar dan sulit dipindahkan. Yang kedua, menurut sifatnya. Nah, sarana pendidikan ini bersifat objek yang habis pakai, sehingga pengadaannya harus bersifat rutin. Sedangkan prasarana pendidikan ini ia dapat digunakan berulang kali tanpa kehilangan fungsinya meskipun akan ada penurunan kualitas atau kemampuannya. Yang ketiga, menurut fungsinya. Nah, sarana pendidikan ini merupakan objek yang memiliki peran utama dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi, tanpa adanya sarana, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tidak akan berjalan. Nah, beda halnya dengan prasarana pendidikan. Prasarana ini merupakan objek pendukung dari kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat, ada menurut sumber pendanaannya. Nah, pendanaan sarana pendidikan ini biasanya berasal dari dana BOS. Namun, untuk pendanaan dari prasarana, ini tidak semua dapat menggunakan dana BOS. Contohnya itu untuk rehabilitasi prasarana dengan kriteria kerusakan sedang hingga berat. Termasuk juga dengan pembangunan gedung baru. Nah, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada sarana pendidikan. Ada alat pelajaran, yaitu alat pembelajaran adalah perangkat atau benda yang digunakan secara langsung oleh guru dan peserta didik. Contohnya seperti buku-buku, kamus, media peraga, alat praktek, alat tulis, maupun sumber belajar lainnya seperti jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs, dan lain sebagainya. Nah, selain menggunakan alat, kegiatan belajar mengajar juga memerlukan sumber pembelajaran. Nah, menurut Zakiyah Sudrajat, yaitu sumber belajar dapat diartikan sebagai manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, bentuk-bentuk sumber belajar ini diantaranya dapat berupa pesan, yaitu berupa dongeng, cerita rakyat, dan lain-lain. Kemudian dapat berupa orang ini termasuk guru, motivator, dan lain-lain. Lalu ada bahannya ini yaitu buku pembelajaran, lalu ada buku majalah, video, film, gambar, termasuk juga slide ataupun PowerPoint, mind mapping, dan lain sebagainya. Setelah itu, kegiatan belajar mengajar juga memerlukan alat perlengkapan diantaranya seperti proyektor, komputer, media peraga, dan alat praktek. Lalu kita akan membahas mengenai prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan ini adalah bangunan sekolah. Nah, bangunan sekolah ini meliputi ruang kelas, ruang laboratorium, termasuk juga ruangan keterampilan, ruang perpustakaan, dan ruang serbaguna, ruang belajar, dan lain sebagainya. Nah, selain ruangan yang diperlukan untuk siswa, ada juga ruangan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu seperti ruangan administrasi, ruangan kepala sekolah, ruang guru, ruang sidang atau rapat, lalu ada ruang tata usaha, kemudian ada ruang arsip, lalu ada gudang, dan setelah itu ada ruang penunjang seperti UKS, ruang BK, ruang OSIS, kantin, masjid, lalu ada kamar mandi, ruang penjaga sekolah, gardu jaga, dan ada parkiran. Lalu ada peran sarana dan prasarana pendidikan. Nah, perannya itu yang pertama
berpengaruh terhadap pencapaian akreditasi bagi suatu lembaga pendidikan. Jadi semakin bagus sarana dan prasarana di suatu lembaga pendidikan, maka akreditasinya akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, jika siswa ini semua alat peraga dan semua fasilitasnya ini terpenuhi, maka siswa akan jauh lebih mudah dan mengerti mengenai pembelajaran yang dialaminya di sekolah. Oleh karena itu, prestasi siswa akan meningkat. Yang ketiga, hal ini juga berpengaruh terhadap kepuasan siswa. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana ini mempengaruhi kinerja guru. Nah, jika semua alat untuk para guru ini dipersiapkan, maka hal itu akan menunjang kinerja guru tersebut menjadi lebih baik. Tahapan-tahapan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Tahapan yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Nah, jadi untuk melakukan sesuatu hal itu harus ada yang namanya perencanaan. Kita harus mementingkan atau mendahulukan keperluan yang bersifat wajib. Contohnya itu seperti di kelas nih, masih membutuhkan tambahan meja dan kursi. Jadi kita tuh harus merencanakan untuk pengadaan meja dan kursi tersebut daripada hal-hal pendukung yang lainnya. Kemudian yang kedua ada pengadaan. Nah, pengadaan ini adalah usaha untuk merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Dengan kata lain, pengadaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kebutuhan sarpras ini dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi jumlah, kemudian ada waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada penginventarisasian, yaitu untuk mengendalikan sarpras melalui pemberian kode barang, nama barang, lalu sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, kemudian mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Lalu yang keempat ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini merupakan kegiatan berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik atau siap guna. Lalu yang kelima ada penghapusan, yaitu untuk mengganti atau membuang sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai. Nah, sekian laporan literasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.